Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Denpasar, 12 November 2022. Kita ada semua hanya karena kasih sayang Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita datang mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Mazmur pasal 147 ayat 12 dan 13. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 20. Keputusan untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, saudara-saudaraku, keputusan untuk memperbaiki diri hanya akan berguna apabila diwujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut. Menjelang pergantian tahun, banyak orang yang melakukan evaluasi tentang hidupnya di sepanjang tahun yang hampir berakhir.
Ada orang yang menyesal terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan kemudian membuat keputusan untuk memperbaiki diri. Namun semua itu tidaklah berguna kecuali orang tadi benar-benar bertindak untuk mewujudkan keputusan yang telah ia buat tersebut. Sebab bila tidak demikian, maka kesalahan yang sama akan kembali ia lakukan di tahun berikutnya. Bahkan akan terus berulang sampai kepada akhir hayatnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, Yesus mengemukakan pentingnya tindakan untuk mewujudkan keputusan ini seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal 15. Di situ ditulis, ia mengisahkan tentang seorang anak yang meninggalkan ayahnya, menghambur-hamburkan warisannya, sehingga jatuh melarat dan hidup sengsara sebagai seorang penjaga babi. Di dalam jurang yang kelam dalam hidupnya, anak itu menyadari dan menyesali kesalahannya. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Namun tidak berhenti sampai pada keputusan saja. Seperti kata Yesus, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Langkah inilah yang membuka pintu pemulihan bagi dirinya. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami perubahan hanya karena telah membuat keputusan saja. Namun kita harus bertindak untuk mewujudkannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur dan terima kasih sebab kita diingatkan kembali untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita bersyukur jikalau saat ini kita berada di bulan November, di mana sebentar lagi kita masuk pada bulan Desember dan kita menyelesaikan tahun 2022, serta kita masuk pada tahun yang baru. Baiklah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, coba kita renungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Apakah hidup kita mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan diri kita sendiri? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, tidak ada kata terlambat jikalau kita sadari hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Mari kita kembali, kita mau bertindak, kita mau menyadari akan apa yang salah dalam hidup kita, dan kita mau bertindak untuk melakukan bagian kita datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari, bagaimana seorang anak bungsu yang telah menyesal semua tindakannya yang salah, dia mau kembali kepada bapaknya dan dia memperoleh apa yang ia harapkan, yaitu memperoleh keselamatan daripada bapaknya. Sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita melakukan 3 bagian ini. Yang pertama, kita harus sadar. Ingat, kita harus sadar atas segala sesuatu yang kita lakukan itu salah. Kita harus sadari. Dan yang kedua, kita jangan menunda. Jikalau kita mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang salah, jangan pernah menunda. Serta langkah ketiga yang kita lakukan adalah harus segera bertindak. Tanpa tindakan, maka kita tidak akan mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sekali lagi saya ingatkan, kita pertama harus menyadari apa yang sudah kita lakukan dan
Pada saat kita menyadari bahwa hal-hal yang kita lakukan itu salah, maka kita harus mengalami pemulihan, perubahan. Kita datang kepada Tuhan. Dan jangan pernah menunda tindakan kita. Artinya kita segera datang kepada Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Dan yang ketiga adalah tindakan yang nyata, yang real. Kita harus bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, acap kali kami menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dan memutuskan untuk hidup di dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Namun, keputusan-keputusan yang kami buat tersebut tidak juga kunjung terwujud. Kami sering menunda-nunda di dalam bertindak untuk mewujudkannya. Kami memohon pertolongan Roh-Mu agar kami tidak berdiam diri, namun melangkah untuk mewujudkan keputusan dan rencana kami itu. Sehingga oleh anugerah dan campur tangan-Mu, kami menapaki babak-babak yang baru dalam hidup kami, yaitu lembaran yang sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami datang menghadap takhta anugerah-Mu. Kami sangat menyadari akan keterbatasan diri kami. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Tuntunlah diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Sebab Engkau tidak pernah tersesat dan tak pernah menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lindungilah kami daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Dan jadikanlah diri kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Biarlah hidup kami dipersembahkan bagi Engkau setiap saat. Bapa, pagi hari ini hamba juga tetap berdoa bagi seluruh keluarga, hamba-hamba Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka. Biarlah Tuhan Yesus menolong semua para hamba-hamba-Mu, keluarga-keluarga yang ada di sana, untuk tetap hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan sesuai kehendak-Mu. Bapa, berkati setiap pribadi menjadi berkat. Demikian juga untuk setiap hidup rumah tangga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pendidikan daripada anak cucu kami, Tuhan tolong dan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pimpinan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu. Biar Tuhan bawa hidup kami berkenan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Pada saat usia baru yang Tuhan tambahkan ini, membuat mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah mereka. Biar kuasa darah anak domba Allah turun atas mereka. Kekuatan Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengganggu mereka, hamba patahkan itu, hamba cabut keluar sistemnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan bagi mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa bagi semua saudara-saudaraku yang bersama dengan hamba secara online pada pagi hari ini. Menyerahkan hambamu Ibu Desi Woisiri yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Ibu Desi Woisiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Biarlah apa yang ia lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipermuliakan setiap saat dari kehidupannya. Bahkan dia boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berkenan kepada Engkau ya Allah, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ia senantiasa menyadari setiap kehidupannya. Jikalau ada hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu melakukan hal-hal yang benar, kembali dengan sebuah tindakan dalam kesadaran untuk datang kembali kepada Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan selama-lamanya. Menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan semua tugas pekerjaan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yu ada di kota Jayapura. Memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu berkenan melakukan segala perintah-perintah-Mu, dan hidupnya mempermuliakan Tuhan setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Levinus S. Doan Siba yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu, sehingga ia akan melihat kemuliaan Tuhan dari hidupnya dan juga hidupnya untuk mempermuliakan Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan rohani melimpah atas hidupnya untuk boleh menjadi berkat kepada banyak orang. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan semua tugas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dapat ia kerjakan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nama Tuhan senantiasa disanjung tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini kepada hamba-Mu, orang tua kekasih kami Bapak Lukas T, di mana pada hari ini beliau berada di kota Denpasar. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini, di mana juga Tuhan pada hari ini telah di dalam kehidupan. Itu Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Biarlah dengan usia yang baru ini membawa hamba-Mu Bapak Lukas T semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ia dengan umur panjang, berkati ia dengan kesehatan jasmani rohani, berkati ia jasmani rohani, dan biarlah hidupnya sungguh menjadi sebuah panutan kepada anak cucu cicit. Nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Lukas T dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami semua sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa berkat yang telah Engkau sediakan menjadi milik kami. Kami ucap syukur Tuhan, kami sambut dengan penuh rasa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Kasih-Mu menolong kami, kekuatan-Mu menolong kami, dan biarlah kami boleh melihat damai sejahtera, sukacita melimpah atas bangsa negara kami,
atas setiap daerah yang kami tinggal. Terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah setiap hidup kita memperoleh. Jangan pernah kita mau tinggal di dalam kekalahan. Tapi mari kita bangkit, lepaskan cara hidup kita yang tidak berkenan, lepaskan seluruh dosa yang ada pada diri kita. Dengan sebuah kesadaran kita kembali kepada Tuhan. Dan jangan pernah menunda-nunda. Tapi mari kita mulai bertindak saat ini. Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Yesus Kristus, tetap semangat. Shalom, salam MDC.